Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Makul Ilmu Kurtana 2. UTS sendiri kali ini ada 2 soal dan kita sebagai mahasiswa disuruh memilih untuk memilih salah satu dari 2 soal itu, dan saya sendiri ingin memilih untuk menjawab yang nomor 1. Nomor 1 sendiri soalnya adalah bagaimana untuk mengenalkan alat ukur praktikum, yaitu berupa waterpass, teodolit, statif, rambu ukur termasuk cara membacanya, dan unting-unting. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas waterpass. Seperti apa wujudnya ini. Apa itu waterpass? Waterpass sendiri adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Oke, sambil kita membahas apa bagian-bagian dari waterpass itu sendiri, bisa saya jelaskan sambil dilihat di gambar ini. Yang pertama ada cermin nifo, fungsinya untuk memantulkan bayangan nifo. Lalu ada nifo, fungsinya untuk mengetahui kedataran alat. Lalu ada visir bidikan, fungsinya untuk mengarahkan arah bidikan teropong. Lalu skrup fokus benang, fungsinya untuk memfokuskan benang bidikan. Kemudian ada lensa bidik, fungsinya untuk melihat bidikan. Lalu ada skrup penggerak horizontal, fungsinya untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal teropong. Terus ada skrup leveling, fungsinya untuk melevelkan atau mendatarkan alat. Dan selanjutnya ada plat dasar, fungsinya untuk landasan alat ke tripod. Lalu ada bodi teropong, fungsinya sebagai badan teropong itu sendiri. Kemudian ada skrup fokus objek, fungsinya untuk memfokuskan objek di bidikan. Terus ada rumah lensa depan, fungsinya untuk tempat lensa depan. Lalu ada skala gerakan sudut horizontal, fungsinya untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal. Dan ada nomor seri alat, nomor seri ini untuk identifikasi alat tersebut. Lalu yang kedua kita akan membahas teodolit. Seperti apa bentuk teodolit ini? Lalu apa teodolit itu sendiri? Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Teodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Survei dengan menggunakan teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur, terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Lalu teodolit sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada teodolit reiterasi, kedua ada teodolit repetisi, dan ada teodolit elektrooptis.
Fungsi dari teodolit sendiri adalah dalam pekerjaan ukur tanah. Teodolit sering digunakan dalam pengukuran poligon, pemetaan situasi maupun pengamatan matahari. Teodolit juga bisa berubah fungsinya menjadi seperti PVD bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong yang terdapat pada teodolit, maka teodolit bisa dibidikan ke segala arah. Untuk pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi. Juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Lalu yang ketiga ada statif. Seperti apa bentuknya? Ini. Statif atau mempunyai nama lain yaitu tripod atau kaki tiga. Statif merupakan piranti untuk mendirikan alat di lapangan yang terdiri dari kepala statif dan kaki tiga yang dapat disetel ketinggiannya. Statif terbuat dari kayu atau dari metal aluminium sehingga lebih ringan. Fungsinya sendiri adalah untuk menunjang teodolit. Dan cara menggunakan dari statif adalah sebagai berikut. Ketinggian statif dapat diatur disesuaikan dengan ketinggian si pengamat, dan pemutaran baut statif jangan terlalu keras agar tidak cepat rusak. Kepala statif ada yang datar melengkung, ada pula yang menyerupai bonggol. Dengan sambungan alat centering tongkat teleskopis sekaligus untuk mengatur tinggi alat. Kemudian yang keempat ada rambu ukur. Seperti apa contoh bentuknya? Biasa. Oke, rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar, ukur yang besar. Mistar ini mempunyai panjang 3, 4, bahkan atau 5 meter. Skala rambu ini dibuat dalam sentimeter. Tiap blok merah, putih, dan hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E yang menyatakan 5 cm. Tiap 2 buah E menyatakan 1 desimeter. Tiap-tiap meter diberi warna yang berlainan, merah, putih, dan lain-lain. Kesemuanya ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembacaan rambu. Fungsi utama dari rambu ukur ini adalah untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Hal yang perlu diperhatikan dalam rambu adalah skala rambu dalam sentimeter atau milimeter, atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap berapa sentimeter atau berapa milimeter. Lalu skala dari rambu, terutama pada daerah sambungan rambu, harus benar. Dan cara menggunakan rambu ukur, yang pertama, atur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kunci, lalu letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah patok atau titik yang akan dibidik. Dan kemudian usahakan rambu ukur tersebut tidak miring atau condong, baik depan, belakang, kiri, ataupun kanan, karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Dan kemudian yang terakhir ada unting-unting. Terusnya seperti unting-unting merupakan bandul yang terbuat dari besi atau kuningan yang berbentuk kerucut dengan ujung bawah lancip dan digantungkan pada bagian tengah tripod atau statif tegak lurus titik. Fungsi dari unting-unting berguna untuk memproyeksikan suatu titik pada pita ukur di permukaan tanah atau sebaliknya. Dan cara pemakaiannya, unting-unting digantungkan saja dan unting-unting harus tegak lurus. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.